Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Talibul Ilmi. Di antara adab yang perlu diperhatikan bagi seorang talibul ilmi, salamatus sadri, salamatus sadar, bisa diartikan dengan makna lapang dada, atau istilah lainnya legowo. Kita baca keterangan. Imtadahallahu khalilahu Ibrahim alaihissalam bisalamatil qalbi. Allah azza wa jalla memuji nabinya, kekasihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan pujian berupa salamatul qalbi, berupa selamatnya hati. Salamatus sadar atau salamatul qalbi, lapang dada, legowo, juga bermakna bersih hatinya. Orang yang bersih hati atau orang yang lapang dada, itu maknanya orang tersebut dalam hatinya tidak dicampuri iri, dengki, hasad, tidak dicampuri dengan dendam, tidak dicampuri dengan kedongkolan. Itu makna salamatus sadar. Sehingga perangai yang seperti ini, adab yang seperti ini sangat bermanfaat bagi seorang talibul ilmi. Sikap salamatus sadar, berlapang dada, legowo, bisa menumbuhkan sur'atu ijabatil haq, cepat menerima kebenaran, bisa menumbuhkan sikap untuk tawadhu terhadap al-haq, siapapun yang membawa al-haq tersebut. Itu kalau orangnya salamatus sadar, salamatul qalbi. Faqala ta'ala idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam mendatangi Allah azza wa jalla biqalbin salim, dengan hati yang penuh selamat. Hati yang selamat inilah yang bisa bermanfaat bagi seseorang nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menjumpai Allah dengan hati yang penuh selamat. Selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari kemaksiatan, selamat dari amradil qulub, serta yang paling penting selamat minasyirkiyah wal bidah. Nah, itu hal yang paling penting bagi hati seseorang, diselamatkan dari seluruh penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati tersebut. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Hati tersebut tidak akan sempurna keselamatannya secara mutlak sampai hati tersebut selamat dari 5 perkara. Hati seseorang tidak dikatakan sempurna keselamatannya sampai hati tersebut selamat dari 5 perkara. Yang pertama, min syirkin yunaqidu tauhid, wa bid'atin tukhalifus sunnah, wa syahwatin tukhaliful amra, wa ghaflatin tunaqidu dzikra, wa hawa yunaqidu tajrid wal ikhlas, wa hadhil khamsa hujubun 'anillahi ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan hati tersebut tidak akan sempurna keselamatannya sampai hati tersebut selamat dari 5 perkara. Yang pertama, selamat dari kesyirikan. Kenapa? Karena syirik bisa merusak tauhid. Yang kedua, selamat dari kebid'ahan, karena kebid'ahan menyelisih sunnah. Yang ketiga, selamat dari syahwat,
dikarenakan syahwat menyelisih perintah. Yang keempat, selamat dari kelalaian, dikarenakan kelalaian bisa membatalkan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga hati tersebut harus selamat dari hawa nafsu. Kenapa? Dikarenakan hawa nafsu bisa menentang, bisa merusak pemurnian dan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, hawa hadil khamsa hujubun anillahi ta'ala. 5 perkara ini, syirik, bid'ah, syahwat, ghaflah, hawa nafsu, itu semua bisa menghalangi dari Allah Azza wa Jalla. Bisa menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-a'mal as-salihah tabi'atun min salahil qalbi. Amalan yang soleh yang dikerjakan oleh badan ini pada hakikatnya tabi'atun li salahil qalbi, ngikut dari kebersihan, kebagusan hati seseorang. Orang kalau bagus hatinya, maka akan muncul amalan-amalan yang baik. Ya apa tidak? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jiwa seseorang, dalam badan jasad seseorang ada segumpal daging. Kalau daging ini bagus, maka seluruh amalan dia bagus. Kalau daging ini rusak, maka seluruh amalannya rusak. Ala wahyal qalbu, itu adalah al-qalbu. Al-qalbu ini ya tulabul ilm sur'an ma yataqallab, sering berbolak-balik. Hari ini hati tersebut putih, esok bisa jadi hitam, esok hitam kemudian balik lagi putih. Demikianlah hati itu sering berubah. Makanya Nabi SAW minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itu semua kenapa? Karena hati ini suka berbolak-balik. Ya, kadang di atas ketaatan, kadang berada di futur, kadang iman itu naik, kadang turun. Itu semua yang perlu kita pertahankan. Makanya bagi seorang talibul ilmi, menjaga keselamatan hati bisa menyelamatkan dia untuk di masa mendatang. Antum menuntut ilmu itu bukan mengandalkan kecerdasan, tapi mengandalkan hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang bisa membuat seseorang istiqamah dalam thariq talabul ilmi. Udah banyak yang belajar di sini, udah silih berganti, ya. Namun yang terus belajar itu sedikit sekali. Antum keluar sedikit dari majelis ini tadi, keluar sedikit margis ini tadi, sudah fitnah di luar itu sangat banyak. Fitnah syubhat, wasyahawat bisa mengganggu ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wal muslim yas'a li salamati qalbihi wa salamatul qalbi fi tatahhirihi mimma ya'laqu bihi minal ma'asi. Seorang muslim berupaya untuk menjaga keselamatan hatinya, keselamatan hati di dalam membersihkan hati tersebut dari segala sesuatu yang nempel di hati tersebut berupa kemaksiatan. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ata Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Pernah ketika itu Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul sedang bermain bersama anak-anak kecil. Fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa 'ala qalbihi. Lalu Jibril menarik ya, Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian membantingnya. Fasyaqqa an qalbihi. Maka terasa berat hal tersebut dari hatinya Rasulullah SAW. Fastakhrajal qalbah. Ya.
Lalu atau lagi syaqqah itu artinya membelah. Ulangi. Fa akhadhahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi. Ketika itu, ini ketika Rasul masih kecil ya. Masih kecil ketika beliau di kampungnya Sa'ad Bani Bakar, atau kampungnya Bani Sa'ad Ibni Bakar ya, di kampungnya Halimah Sa'diyah. Jibril datang, Rasul waktu itu masih kecil, sedang bermain bersama anak-anak, kemudian ditangkap, diambil sama Jibril, ditangkap, kemudian ditelungkupkan ya. Ini qafah, dibarik apa namanya, telentang, dijadikan telentang. Fasyaqqa an qalbihi, lalu Jibril membelah dada Rasul. Fastakhrajal qalbah, Jibril mengeluarkan hati Rasul itu, dadanya ya dikeluarkan. Fastakhraja minhu alaqatan, lalu Jibril mengeluarkan dari hati tersebut alaqah, segumpal darah. Faqal, kata Jibril, hadza hadzus syaitan minka, ini bagian syaitan yang ada pada dirimu. Maksudnya apa? Darah ini bagian syaitan bisa menggoda engkau. Summa ghasalahu fi tistin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian sama Jibril, hati tersebut dibasuh, dibaskom yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Summa la'amahu, kemudian Jibril pun menjahitnya, menutupnya lagi. Summa a'adahu fi makanihi, kemudian dikembalikan Rasul tersebut pada tempatnya semula. Rawahu Muslim. Kenapa Jibril membelah dada Rasul alaihi salatu wassalam, membersihkan hati tersebut? Karena inti dari jasad seseorang itu hati. Kalau hatinya sehat, seluruh masalah akan ringan dia hadapi. Kalau hatinya bersih, ibadah apapun akan mudah dia kerjakan. Makanya penting salamatul qalbi wa salamatus sadar. Jaga kebersihan hati antum. Jangan kotori, jangan nodai dengan maksiat. Makanya diantaranya ya, kalau pondok pesantren itu, santri itu tidak sering-sering keluar. Kenapa? Nanti antum banyak penglihatan di luar. Tidak diizinkan sering-sering pulang. Kenapa? Nanti antum banyak pendengaran di luar. Sehingga menjadi beban bagi hati antum untuk bisa menerima ilmu tadi. Susah menghafal bukan dikarenakan Al-Quran itu susah. Al-Quran sangat gampang dihafal. Apa dalilnya? Al-Quran mudah sekali dihafal. Imam walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk diingat, dihafal mudah. Namun kok susah dihafal? Mungkin hatinya tidak bisa nampung. Jelas ya? Tahallas sahaba bihadil khosla al-azimah. Bahkan sahabat pun berhias dengan perangai yang agung, yang mulia seperti ini. Fa'athnallahu 'alal ansar biqaulihi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Azza wa Jalla memuji kaum Ansar dikarenakan ada sifat apa? Sifat mereka salamatul qalbi, lapang dada, legowo, hatinya baik, hatinya bagus. Kata Allah Azza wa Jalla, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat Ansor tidak mendapati pada dada-dada mereka ada rasa butuh terhadap apa yang mereka diberi tersebut. Mereka punya harta, udah kasihkan aja lah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Mereka lebih mengedepankan orang lain meskipun mereka butuh. Mereka punya harta, mereka kasihkan ke sahabat muhajirin. Mereka lebih mendahulukan muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Dalam keadaan mereka tuh juga perlu, juga butuh dengan harta ini tadi. Tapi saking bagusnya hati mereka, bersihnya hati mereka, lebih mendahulukan orang lain. Sarul ulama ala hadzal nahjil qawim. Juga para ulama berjalan di atas manhaj, metode yang lurus seperti ini tadi. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala an syekhihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menceritakan tentang guru beliau, siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa kana ba'du ashabihi al-akabir yaqul. Dulu murid-muridnya Ibnu Taimiyah yang senior pernah mengatakan, wadidtu anni li ashabi misluhu li a'daihi wa khusumihi. Kata teman-temannya atau murid-muridnya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, aku berangan-angan bahwasannya diriku ini mempunyai sikap terhadap teman-temanku, terhadap murid-muridku seperti Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya, lawan-lawannya dia. Faham? Faham itu makna ucapan Ibnu Taimiyah? Faham enggak Undi? Orang-orang terdekat Ibnu Taimiyah, murid-muridnya Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan, aku berharap, aku punya keinginan bahwasanya aku ini bersikap terhadap teman-temanku, terhadap murid-muridku, kawan-kawanku seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Apa yang kamu pahami? Negatif atau positif? Positif. Menunjukkan apa? Sikap Ibnu Taimiyah itu terhadap musuh ibarat sikap seseorang terhadap teman. Wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qattu. Kata orang-orang dekat Ibnu Taimiyah, sungguh aku tidak pernah melihat Ibnu Taimiyah mendoakan keburukan kepada seseorang. Wa kana yad'u lahum. Justru Ibnu Taimiyah mendoakan kebaikan terhadap musuhnya. Tidak pernah Ibnu Taimiyah mendoakan kejelekan, keburukan terhadap musuhnya. Justru sebaliknya, beliau doakan kebaikan. Waji'tu yauman mubasyiran lahu bi mauti akbari a'daihi wa ashaddihim adawatan wa adzan lahu. Kata orang ini, pernah suatu hari aku menginformasikan kepada Ibnu Taimiyah tentang kematian musuh terbesar Ibnu Taimiyah, orang yang paling keras permusuhannya, paling keras gangguannya terhadap Ibnu Taimiyah. Tatkala disampaikan informasi meninggalnya orang tersebut, fanaharoni wa tanakkaroli, lalu Ibnu Taimiyah menghardikku dan mengingkari tindakanku, wastarja'a, serta mengucapkan istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa qama min fawrihi ila baiti ahli fa'azzahum. Kemudian spontan beliau langsung bangkit, langsung berangkat menuju rumah duka dan bertakziah. Waqal, Ibnu Taimiyah mengatakan, inni lakum makanahu wala yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wasa'atukum fihi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Sesungguhnya aku bagi kalian sama seperti dia, sama seperti keluarga kalian yang meninggal ini tadi. Tidak ada satu perkara yang kalian perlu untuk dibantu, melainkan pasti aku akan membantu kalian.
wa nahwu hadzal minal kalam fasurru bihi wa da'u lahu wa 'azzamu hadhil hal, atau yang semisal ucapan ini sehingga mereka pun senang dengan Ibnu Taimiyah, mereka mendoakan kebaikan untuk Ibnu Taimiyah dan mereka memuliakan dikarenakan sikap seperti ini yang berasal dari beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita kalau ketemu punya orang yang tidak kita sukai, udah habis. Ustaz, itu loh Ustaz yang tahdiran tuh mati dia kecelakaan, alhamdulillah, matilah, galaknya engkau. Kemarin aku ngisi takliman habis ditahdir, 7 tahun aku kena tahdir. Ya enggak? Itu kalau kita zaman sekarang. Tapi di Ibnu Taimiyah enggak. Ya. Orang yang asyadda adawatan, paling keras permusuhannya, ya, asyadduhum adzan lahu, sangat besar gangguannya terhadap Ibnu Taimiyah. Muridnya ngomong, ya Ibnu Taimiyah, Syekh, si fulan mati. Beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung beliau datang ke rumahnya bilang, Mas, Bi, aku ini anggaplah ibarat bapak kalian. Apa yang kalian butuh, aku akan bantu. Kalau kita apa? Datang. Inilah ada bapak kau ini dulu masih hidup. 9 tahun aku kena tahdir sama dia. Aku selalu mau kajian, selalu dilarang sama dia. Ya enggak? Syukur mati sekarang baru tahu dia. Itu kalau kita enggak lapang dada. Yang ada pada kita apa? Dendam. Nauzubillah, nasallallahu as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Ya. Nah, ini antum harus camkan baik-baik sebagai thalibul ilmi. Jangan dendam, jangan dongkol. Ya enggak? Kalau ada orang mencela antum, enggak usah dicela. Kalau orang ada nonjok antum, tangkis. Ya, jangan dibiarin. Ya, sakitlah kalau dibiarin. Orang nonjok ya tangkis. Ya, lari antum. Kan ada polisi. Lapor polisi. Jangan antum balas. Kalau dibalas, nanti takutnya tonjokan antum lebih kuat dibanding tonjokan dia. Dia nonjok antum nggak sampai biru, antum nonjok dia biru, antum kena lapor polisi. Ya enggak? Nah, jelas, Faza, lapang dada, ya. Nah, jadi jangan sama orang itu dendam, iri, dengki, dah, jangan, sudah lapang dada, ya. Antum pemaaf, antum sabar, apalagi antum sesama penuntut ilmu yang ada di sini, ya enggak? Ibnu Taimiyah sama orang yang memusuhi beliau pun bersikap baik. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin, fi salamatil qalbi tahqiqul iman bil qada'i wal qadar wa insyirahus sadr wa rahatul bal wa tuma'ninatun nafsi wa husnul dhannin bil akharin wa sa'adat fil hayat. Pada sifat salamatul qalbi, selamatnya hati, itu terdapat sifat faedah, ya, bentuk wujud, mewujudkan, merealisasikan iman terhadap qada dan qadar. Juga bisa sebagai bentuk wujud lapangnya dada. Dada akan lapang, ya ikhwan. Kalau hati antum selamat, maka iman terhadap takdir akan bagus. Kemudian juga dada antum akan lapang, pelong, tidak punya beban. Tapi kalau hati antum banyak penyakit, wah, dongkol, iri, itu penuh, sumpek. Orang yang hatinya kotor, punya penyakit, lihat orang yang tidak dia senangi, itu sudah sakit hati dia. Ya benar? Tapi kalau orang hatinya lapang, pelong, lihat orang yang tidak dia senangi, malah biasa aja dia. Dan juga bisa menyebabkan apa? Rohatul bal, tenangnya pikiran. Nggak terganggu pikirannya, tenang. Jiwanya juga tumaknina, dia berprasangka baik terhadap orang lain, hidupnya bahagia. Kenapa? Karena dia tidak punya beban dalam hatinya. Hatinya bersih. Kemudian lihat ya kawan, ada keutamaan dalam hadis.
Sawabu salamatis sadri jannatun na'im. Balasan bagi yang hatinya selamat, hatinya lapang, hatinya pelong, balasannya surga yang penuh dengan kenikmatan. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, paket, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Kata Anas bin Malik, kami pernah duduk-duduk bersama Rasul. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya beliau sedang duduk-duduk bersama Rasul. Berarti banyak orang ya. Tiba-tiba kata Anas, Rasul berkata, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nanti akan muncul sebentar lagi seseorang dari penduduk surga. Tergambar tuh, Rasul sedang nongkrong bersama para sahabat, ada Anas bin Malik, tiba-tiba Rasul ngomong, nanti bentar lagi akan lewat ahlul jannah. Wah, antum kalau dengarnya pasti penasaran kan? Siapa nih orang? Fatala rajulun minal ansor. Tiba-tiba keluar seseorang dari kalangan Ansor, penduduk Madinah. Penasaranlah Abdullah bin Umar atau Abdullah ibn Amr ibn As. Penasaran, kenapa sih orang ini sampai dikatakan oleh Rasul penduduk surga? Fabata indahu Abdullah ibn Amr ibn As thalatha layalin. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn As numpang tidur di rumah sahabat Ansor ini tadi selama 3 hari 3 malam. Numpang tidur. Penasaran? Ya. Itu aulia. Kenapa peci miring-miring gitu? Usaplah sengaja 15 kali. Antum tahu nggak? Kalau nyeleneh-nyeleneh itu kena push up. Duduk yang rapi, yang bagus, dengarkan baik-baik, insya Allah tidak push up. Yang benar push upnya, ya, supaya kekar. 15 kali. Peci yang pakai yang benar, duduk yang benar, ya. Tadi. Jadi Abdullah ibnu Amr bin As bermalam di rumah sahabat Ansor tersebut yang dikatakan oleh Rasul dia min ahlil jannah. Falam yarahu yaqumu minal lail syai'an. Namun Abdullah ibnu Amr bin As tidak melihat dia sholat malam sama sekali. Aneh ya. Abdullah ibnu Amr bin As numpang tidur di rumah dia, tapi ternyata enggak juga sholat malam. Biasanya orang yang masuk surga itu rajin sholat malam ya, tapi ini ternyata tidak sholat malam. Fasa'alahu Abdullah ibnu Amr. Akhirnya Abdullah bin Amr bertanya, maladzi balagha bika maqala Rasulullah SAW. Woi fulan, kanje, apa yang menyebabkan engkau bisa mencapai derajat yang tadi Rasul mengatakan engkau min ahlil jannah? Faqal ma huwa illa ma ra'aita. Kata orang Ansor ini tadi, sebenarnya enggak ada sih, melainkan apa yang kau lihat, itu saja amalanku. Malam aku enggak salat tahajud katanya. Yang biasa aja amalan dia. Ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Rawahu Ahmad. Namun kata laki-laki ini, namun aku ini tidak mendapati pada diriku ada dengki, iri, benci terhadap seorang pun dari kalangan kaum muslimin, dan aku tidak hasad kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Luar biasa. Yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, yang menyebabkan dia divonis oleh Rasul min ahlil jannah,
dikarenakan tidak ada perasaan penyakit, iri, dengki, hasad, dendam, dongkol terhadap seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Hati yang plong, hati yang salamatul qalbi, salamatus sadr, ini hati yang luar biasa bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, wallahu alam, untuk hadis ini sebagian menyatakan sahih, ada yang menyatakan hadis ini dhaif. Seingat anak, ada salah seorang masyayikh di Yaman punya buku, kalau tidak salah syekh tersebut namanya Husain Asy-Syara'i, dari Darul Hadis Mafraq Hubeish Yaman. Beliau termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Dalam salah satu buku beliau judulnya Fathul Mannan, ya, fi asbab dukhulil jinan. Nah, di cetakan pertama yang anak beli di Yaman itu hadis sahih, tapi beliau mensyarah di cetakan terbaru, beliau hapus karena menurut beliau hadis ini dhaif. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, naktafi bihadzal qadar.